Assalamualaikum. Dari mana ini? Dari Malaysia. Malaysia. Subhanallah. Siap-siap monggo. Dari Malaysia, Pak? Iya, Ustaz. Malaysianya mana? Dari saya asal Sarawak. Sarawak. Barakallah. Istri saya Kelantan. Isinya Kelantan. Subhanallah. Alhamdulillah. Datang sama istri ke sini? Iya, istri dengan anak-anak saya 3 orang. Anaknya 3 orang? Iya. Oh. Saya mata asal boleh nampak dulu, Gus. Saya celik. Mata sebelah kanan ni 2012, sebelah kiri 2019. Saya sempat melihat anak saya yang sulung hanya sekitar 2 minggu saja. Selepas tu saya pergi buat operasi lah, buat pembedahan dekat Kuching, Sarawak. Tak ada kesan apa-apa, bahkan jadi gelap terus, tak nampak langsung. Kata dokter nggak ada apa-apa? Tak ada apa-apa, tak boleh diselamatkan lagi. Sebab merata berikhtiar, Gus, tapi Sudah merata kemana-mana? dengan doktor pakar saya memang setiap bulan sebelum tu saya jumpa doktor pakar untuk buat treatment untuk saraf. Tapi saraf mata tak boleh diselamatkan. Dia cuma baru bagi treatment supaya tidak gelap terus, tapi tetap gelap juga. Siap. Saya datang ni mudah-mudahan dengan berkat Gus. Amin. Doa Gus. Amin. Ya, dengan berikhtiar dengan Gus dapat melihat semula, insya-Allah. Amin. Amin. Tapi kalau tidak sembuh saya tidak apa-apa. Insya Allah dengan izin Allah. Bismillah. Diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gendong yuk. Yuk gendong yuk. Yuk gendong yuk, jalan-jalan yuk. Yuk. Ayo sini yuk. Ayo, yuk sini yuk. Aduh. Yuk sini yuk. Warga Malaysia. Jangan nangis. Lek nangis, ya sini nanti digigit sama Mas Imam. Tenan. Malaysia lo ini jauh lo ini. Ipin. Langsung nangisnya berhenti ya. Saya ngebayangin kalau ini saya, gimana perasaannya. Suaminya itu nggak bisa lihat, buta, yang jauh-jauh dari Malaysia. Anaknya kecil-kecil lagi ya, masih kecil-kecil anaknya. Assalamualaikum. Ini ada beberapa tamu. Ini ada beberapa tamu yang biasa. Salah satunya ada yang dari Malaysia. Dari Malaysia. Itu satu keluarga sama anak 3 sama istrinya. Yang dari ketiga yang ada namanya media kembali juga. Ada yang kebelakang juga. Alhamdulillah beliau
sedikit lagi. Dia menunggu dulu. Ya. Mas Imam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ge? Alhamdulillah wabarakatuh. Sehat. Semangat. Barakallah. Sehat selalu. Barakallah. Sehat ge. Barakallah. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Barakallah. Sampai malam ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Barakallah. Dari mana ini? Probolinggo. Probolinggo? Nggih. Probolinggo? Nggih. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya Ini adiknya? Nggih. Subhanallah. Dari Probolinggo. Nggih. Yang penting di sini silaturahmi. Terus kalau bisa jangan buru-buru pulang. Dan di sini nyambungkan silaturahmi, bisa sholat malam berjamaah di sini, bisa ngobrol-ngobrol karena malam itu saya lebih banyak saya gunakan untuk melek itu daripada siang. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, tentunya untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saling mengikatkan, untuk saling mendoakan. Alhamdulillah. Monggo. Ya, barakallah. Sehat, Kang? Sudah makan belum? Tenan wis maam ulung. Assalamualaikum. Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Barakallah. Ibu sehat nggih? Saking pundi? Dari mana? Assalamualaikum. Dari mana ini? Dari Malaysia. Malaysia. Subhanallah. Guys. Siap-siap monggo. Dari Malaysia, Pak? Iya, Ustaz. Malaysianya mana? Dari saya asal Sarawak. Sarawak. Ya. Barakallah. Istri saya Kelantan. Isinya Kelantan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, asli Malaysia ya? Iya, asli Asli Malaysia. Halo, saya asli Indonesia. Tapi Malaysia dan Indonesia itu aslinya bersaudara. Iya. Satu serumpun. Masih saudara kita. Selain itu, yang lebih penting lagi, kita saudara dalam perjuangan, saudara dalam ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah dalam agama Islam, kita bersaudara dalam agama sesama hamba Allah. Tentu akan semakin kuat ketika kita bisa saling silaturahmi dan saling mengenal lah, insyaallah. Dengan silaturahmi ini kita bisa saling mengenal dan bisa lebih menjadi saudara lagi, insyaallah. Di dunia bukan saudara, bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat kelak. Dan saya nanti mohon maaf kalau ada perkataan atau perbuatan yang mungkin tidak enak untuk panjenengan. Saya nanti mohon maaf karena kita tidak tahu apakah nanti ada perkataan kita yang mungkin tidak menyenangkan atau mengecewakan, kan gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan untuk panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf juga saya bisa nemuinya kalau malam. Kalau malam. Karena saya itu insya Allah sudah 5 tahun itu nggak pernah tidur malam. Saya nggak pernah tidur malam. Karena ini adalah ijazah dari kiai saya, dari abah saya, yang memang saya itu disuruh untuk jangan tidur malam. Di malam itu digunakan untuk ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya itu banyak. Ada yang kasat mata, ada juga yang tidak kasat mata. Bahkan makhluk yang Allah
kirimkan untuk bersama diri kita. Ada makhluk juga yang setiap saat sebenarnya bersama dengan diri kita, yaitu saudara batin kita. Ada juga sebagai pendamping kita. Jadi ada yang disebut saudara kita, saudara batin kita, ada juga yang pendamping kita. Ini sebenarnya berbeda. Tapi terkadang orang mengira itu sama, tapi sebenarnya berbeda antara saudara batin dan pendamping. Jadi kalau pendamping itu yang dua ada dari golongan malaikat hafidzah, yang dua itu dari golongan jin. Ada juga saudara batin kita yang sudah menemani kita di dalam kandungan. Itu juga sudah ada. Yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah kepada diri kita. Dan kalau yang terpenting kita itu satu tirakat yang paling kuat itu sebenarnya satu, enggak maksiat gitu. Itu nanti khawatir atau khatirah di dalam diri kita atau pendamping-pendamping yang Allah utus untuk mendampingi kita. Jadi selama kita hidup itu sebenarnya kita itu tidak pernah terputus dengan Allah, karena ada utusan-utusan Allah yang selalu mendampingi kita. Yang pertama itu lewat hati kita atau kolbu kita, kolab kita, itu disebut dengan khawatir robaniyah. Ada yang lewat utusan yang sebelah kanan itu disebut dengan khawatir malakutiyah. Ada juga yang dari khawatir syaitoniyah, ada juga dari khawatir nafsaniyah. Tergantung diri kita mau mengikuti yang mana gitu. Jika kita bisa istiqomah di dalam mendekat diri kepada Allah, insya Allah selama hidup kita tidak akan terputus dengan Allah. Tentu yang pertama, untuk supaya khawatir ini bisa terus istiqomah, nanti lama-lama jadi ilham. Ilham istiqomah, nanti lama-lama jadi laduni. Laduni istiqomah, nanti lama-lama bisa ma'rifat dan sampai pada tataran selanjutnya lah begitu. Kalau wahyu itu hanya kepada Allah, hanya kepada malaikat-malaikat, kepada nabi-nabi Allah kalau wahyu. Tapi kalau ilham, kalau laduni itu bisa ke manusia zaman sekarang ini. Lah supaya bisa mendapatkan khawatir atau khatirah atau ide bahasa Indonesianya atau ilham tadi bisa terus nyambung kepada diri kita, sirnya itu sirullah itu adalah kehendaknya Allah terhadap diri kita. Jadi bukan hawa nafsu, bukan keinginan kita. Sirullah itu yang ada di dalam kalbu kita itu ya yang terus harus membersihkan kalbu hati kita itu dengan cara hidup itu ya. Yang pertama asyofa, yang kedua itu al-wafa, dan yang ketiga itu al-jafa. Asyofa itu yang pertama dia berusaha untuk membersihkan hati. Itu kalau di tempat ini dimulai dengan dikrul asma, terus nanti setelah itu dikrul sifat, terus nanti pada akhirnya dikrul dat. Jadi dikrul sifat itu yang pertama, dikrul asma itu berzikir tetapi masih dalam taraf pekerja lah begitu. Jadi zikir yang karena takut neraka pengen surga, pengen pahala, pengen naik jabatan, pengen hutangnya lunas. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena ini ibadahnya pekerja begitu. Ibadahnya pekerja. Tidak salah, tidak apa-apa. Kamu beribadah karena takut neraka, pengen surga. Salah? Tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam ilmu yang saya pelajari, ilmu hikmah, tasawuf seperti ini, benar beda ya antara ilmu hikmah dan ilmu tasawuf. Karena kalau ilmu hikmah itu kebanyakan sanadnya dari Syekh Al-Buni Al-Maliki. Beliau adalah pengarang ilmu kitab atau pengkajian dari Al-Quran yang langsung beliau riadoi, beliau khalwat, beliau riadah untuk mengkaji asma-asma atau firman-firman Allah begitu. Jadi sebenarnya setiap ayat Allah itu ada fadilahnya lah, ada
kegunaannya, ada manfaatnya gitu. Cuman ya kita ini yang nggak tahu aja, sehingga tidak mengetahui kalau asma-asma Allah itu sebenarnya semuanya itu ada manfaat-manfaatnya. Jadi jangan disamakan asma-asma Allah dengan omongan orang, dengan koran atau dengan nyanyian gitu. Karena ada yang menyamakan seperti itu. Bahkan ketika kita meruqyah seseorang lalu orang itu kesurupan atau bereaksi, itu disamakan dengan nyanyian, disamakan dengan perkataan-perkataan yang baik. Itu menurut kita tidak sama, menurut saya tidak sama. Karena Al-Quran itu kalam suci, kalamnya Allah. Tentu sangat berbeda dengan kata-kata kita manusia yang tidak ada guna, yang sama sekali hina ini. Jadi tidak sama dengan itu. Jadi jangan disama-samakan, tidak sama soalnya. Jadi ada yang mengatakan kalau kita meruqyah seseorang dengan menggunakan asma Allah itu disamakan dengan nyanyian ataupun perkataan, itu tidak sama menurut saya. Ini rokok siapa? Oh iya, Nyuwun ya. Oh ini sudah datang. Jadi yang pertama dzikrul asma. Dzikrul asma itu apa? Zikir yang masih mengharapkan untuk kepentingan diri sendiri. Sama kayak Mas Ali deketin saya karena ingin bekerja, pengen dapat uang, pengen dapat gaji. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi ada juga yang seperti ini. Nah, ini mendekat ke saya bukan karena pengen gaji, tapi bil hikmah, pengen ngabdi. Karena beliau berpikir, alah Bang Abah itu kan ya banyak uangnya, apa kan ya kaya, yang penting saya ngabdi lah ya nanti dikasih ya ta, nggak perlu saya minta gaji. Ada juga yang seperti ini. Kalau tadi ini adalah dzikrul asma, dzikrul sifat, terus dzikrul zat. Kalau dzikrul zat itu mendekat sudah tidak ada kepentingannya kecuali rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah wis aku dilebokne neraka ya ora apa-apa, gak dikei surga gak apa-apa. Ora ya entuk apa jenenge bondo ya gak apa-apa, yang penting nyedek karo Gusti Allah, yang penting mendapatkan cintanya Allah. Itu nama dzikrul dzat. Nah, itulah untuk supaya khawatirnya itu tadi atau idenya tadi itu sirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah tempatnya Gusti, maka ketika hatinya bersih, maka insya Allah hidup kita akan dituntun oleh Allah gitu. Jadi ada yang mengatakan saya gila, ya iya, memang saya gila, saya memang gila. Tapi insya Allah saya berdoa supaya gila saya bukan gila kepada harta, bukan gila kepada wanita, bukan gila kepada pandangan manusia, bukan gila kepada ketenaran. Tapi saya berharap gilanya saya gila kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gila kepada manusia. Karena memang ketika mengamalkan dikir-dikir yang tadi saya sampaikan itu akan ada sedikit guncangan lah itu. Cukup anak-anak saya itu mengambil ibrah atau hikmah dari apa yang saya rasakan dan saya lakukan. Ibrahnya aja, jangan diikuti semuanya, cukup kauliahnya aja lah gitu loh. Yang bagus-bagusnya aja. Kayak kalau saya pakai baju terus ngepel di sini, itu untuk apa? Untuk menghilangkan rasa kita itu lebih berharga daripada yang lainnya. Terkadang anak-anakku semuanya kita di sini, terkadang kalau ada yang datang itu nanti setan masuk lewat hati kita. Wah, kita ini lebih berharga dari mereka. Mereka itu membutuhkan kita. Saya itu lebih mulia kayak gitu.
Jadi untuk menghilangkan sifat-sifat yang seperti itu, terkadang di dalam hati saya itu meminta untuk mencopot baju saya, lalu buat ngepel tempat kaki, tempat orang-orang duduk tadi. Itu untuk menghilangkan rasa bangga saya, untuk menghilangkan rasa lebih baik saya, untuk menghilangkan keegoisan saya, untuk menghilangkan setan yang bertengger di dalam kolbu saya. Ya mungkin orang menganggapnya itu gila, tapi ya enggak apa-apa, penganggapan manusia aja kok gitu. Terkadang saya ke sampah terus makan sampah, sebenarnya tujuannya saya memanggil anak-anak saya untuk lihat tong sampahnya dibuka, lalu ada sampahnya, lalu saya makan. Itu semuanya bukannya saya nggak ada makanan atau mencari perhatian, bukan. Saya ngasih tahu anak-anak saya, makanan ini rezeki itu dari Gusti Allah. Kalau kamu nggak bisa mengajeni, nggak bisa menghargai makanan dari Gusti, berarti kamu tidak bisa menghargai yang memberikan rezeki. Terus gimana kamu mau dapat rezeki lagi kalau kamu aja dikasih rezeki nggak bisa menghargai? Contoh beliau saya kasih ini, ketika beliau terima coba dibuka dibuka begini terus semuanya diminum, enggak diminum. Nah ketika diminum terus yang diberikan itu senang, yang memberikan itu senang, secara otomatis nggak minta lagi juga dikasih, kan begitu. Itu namanya rasa rumongso. Jadi di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya rasa sejati. Cara dapatnya itu harus rasa rumongso, harus tahu antara karepe rasa sama rasane karep, kayak gitu. Seperti itu saya. Jadi harus ngerti tentang hal itu. Ini nggak apa-apa dianggap gila. Saya ngoceh bicara begini begitu. Terkadang saya sendiri untuk mengulangi apa yang saya sampaikan saya nggak bisa, karena itu munculnya dari khawatir tadi, jadi khawatir robaniyah maupun khawatir malakutiyah tadi. Kalau orang Jawa Bolang itu yang ngomong kita itu loh Bu, Mbah. Jadi yang ngomong kita itu ya menasihati gini. Itu dari yang ngomong kita. Kalau dalam ilmu Jawa itu gerakku adalah gerak batinku, kayak gitu. Monggo di sini semuanya tadi. Yang dari mana? Panjenengan sini. Panjenengan sini. Iya, dari mana ini? Kalau saya dari Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Kalau panjenengan? Itu adik saya, Namanya? Wendra. Kalau kakaknya namanya? Wiki. Bos, kopiahnya mantep, Nahdlatul Ulama. Sama Nahdlatul Ulama. Iya. Halo Ibu dari? Blitar. Oh, di Blitar juga. Blitarnya mana Ibu? Sangut. Cangut. Dekatnya Mayangkara. Dekatnya Mayangkara. Berarti Blitar kota. Nggih. Subhanallah. Halo Ibu? Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Nggih. Wah, kayak ini sudah malam ya, jam 11 malam ya. Mboten ono. Nggak ngantuk ya? Oh, saya makin malam, kalau saya makin terang. Jadi dengan makin malam makin ngantuk nanti. Santai-santai yang lainnya kemana? Tidur. Tidurnya jam berapa loh santri? Kalau siang melakukan kegiatan apa? Ngaji. Ngaji jam berapa? jam 1 sampai jam 2. Terus? Sampun. Oh. Sarang. Terus ngaji sampai jam 4.
Santri itu diusahakan mulai dari jam 12 sampai pagi itu jangan tidur. Orang itu mudah kok kalau pengen hatinya itu terang. Yang penting nggak lakuin maksiat, sholat 5 waktunya itu bisa nggak ketinggalan, tambahi sholat malam, melek bengi, udah itu. Ada apa-apa itu gampang berasa. Ada apa-apa itu gampang berasa. Gampang berasa. Umi belum pulang. Sampai tungguin terus ganti Umi suruh sini. Jenengan mau ngambil program Gemlengan tingkat 8. Iya. Kenapa tertarik dengan tingkat 8? Saya dulu ikut Gemlengan yang pertama, Pak. Oh, yang pertama. Yang masal tuh. Apa yang jenengan rasakan ketika pertama? Sangat banyak. Salah satunya? Semakin tahu tentang sirullah. Banyak. Iya, sirullah itu adalah kerenteknya Allah atau sirnya Allah, petunjuknya dari Allah. Seseorang akan sangat sulit mendapatkan petunjuk dari Allah kalau dia sendiri tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci utamanya ketika kita pengen kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah, itu kita harus mendekat kepada Allah. Nah, ketika kita mendekat itu dimulai dari perilaku kita. Karena ketika mengucapkan alhamdulillah itu bukan hanya saya senang, saya bersyukur, itu tidak, tetapi menjalankan semua yang diberikan Allah ini di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya mata digunakan untuk melihat suatu hal yang diridai oleh Allah. Punya telinga untuk mendengarkan sesuatu yang diridai oleh Allah. Punya kaki berjalan menuju jalan yang diridai oleh Allah. Kalaupun seandainya sulit sekali untuk mata digunakan untuk melihat sesuatu hal yang diridai oleh Allah, paling tidak jangan digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu saja. Contoh, ketika sudah selesai mengaji, sudah selesai baca Al-Quran, ya paling tidak digunakan untuk maksiat, gitu aja. Makanya ngobrol begini, ngobrol sama istri itu ya alhamdulillah, tinggal enggaknya tidak maksiat, gitu aja. Karena supaya yang paling sulit dalam hidup ini bukan hanya menjalankan, tetapi juga tidak menggunakan untuk hal-hal yang dilarang, gitu loh. Karena yang dilarang ini kan menyenangkan, masalahnya kayak gitu. Tapi kalau kita beribadah, insya Allah yang diperintahkan ini sangat menyenangkan. Dan memang yang dilarang itu menyengsarakan. Itu nanti, tapi kalau sudah masuk ke ranahnya makrifat. Kalau yang masih biasa ya maksiat itu menyenangkan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rasa, maksiat itu menyengsarakan. Makanya sebenarnya kalau melihat orang yang melakukan maksiat itu tumbuh rasa kasihan. Karena apa? Karena mereka sengsara, pada sejatinya mereka sengsara. Nggak akan ada kebencian, oh kamu minum, kamu itu berbuat mungkar. Ya memang perintahnya baginda Rasulullah, kita itu diperintahkan untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi baginda Rasulullah sendiri tidak pernah melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Tidak pernah dilakukan dengan cara yang tidak baik. Semuanya dilakukan dengan cara yang baik. Kalau punya niat baik ya dilakukan juga dengan cara yang baik.
sirullah, sirnya Allah, kerenteknya Allah, petunjuk dari Allah. Amalan asma sir itu adalah menurut saya juga intisarinya dari sholawat an-nuridat juga, tentang kesadaran marifat itu, kesadaran tentang ketuhanan. Pernah ikut kebelakang di sini berapa lama? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Yang awal-awal masal itu tuh. Berarti masih padepokan lama. Kebelakangnya di mana? Di sini. Sini masih hutan. 1 tahun yang lalu ikut gemblengan. Sekarang mau ikut gemblengan yang tingkat 8. Di gemblengan itu sebenarnya seperti seseorang yang belajar untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lah nanti kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Yang penting kita yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah itu yang terbaik untuk diri kita, dan apapun yang dilarang Allah itu memang ya buruk untuk diri kita. Itu poin utamanya. Jadi hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, hikmah itu bukan untuk mencari kehebatan, hikmah itu bukan untuk mencari kekebalan, terawangan, raga sukma. Bukan seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu hikmah itu untuk keselamatan, selamat di dunia dan di akhirat. Ilmu hikmah itu untuk menenangkan hati kita supaya tenang. Jadinya ya tenang gitu. Gak nesuan, gak ngamuan gitu. Gak gampang kupuan. Kupuh itu bingungan gitu loh, gak gampang bingung gitu. Karena yakin apa yang diberikan Allah itu ya yang terbaik untuk diri kita. Saya sendiri juga sebenarnya pernah bertanya-tanya dengan hidup saya dulu sebelum belajar ilmu hikmah. Kenapa ditinggal meninggal orang tua ketika masih muda sekali kayak gitu? Kenapa keluarga saya banyak sekali cobaannya, bahkan untuk makan pun seperti nggak ada kayak gitu. Rumah dah mau roboh. Tapi ternyata semuanya ada hikmahnya. Kalau mungkin saya sampai tua didampingi orang tua nggak akan sekuat ini gitu. Dengan meninggal orang tua ternyata diri kita itu semakin kuat gitu, makin sabar insyaallah. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Terkadang kita dijatuhkan di sini karena di depan itu ada jurang, sehingga kita dijatuhkan di tempat ini untuk berhati-hati atau berhenti dululah lihat ke depan. Tapi kalau orang nggak bisa ngambil hikmahnya ketika dijatuhkan itu ya wis nesu-nesu wisan. Padahal dijatuhkan di sini itu karena di depan itu ada jurang. Ada jurang. Sering sekali saya pribadi ya Bu ya. Jadi saya itu hanya mengisahkan dan hanya memberikan sebuah omongan atau amalan itu yang sudah saya rasakan dan yang sudah saya lakukan. Yang belum saya rasakan dan yang belum saya lakukan, saya tidak mengijazahkan. Makanya saya itu punya kitab segini, tingkat 1 sampai 9 dari Abbas Syuuti Al-Ghazali.
Dan belum lagi dari kiai-kiai yang lain, karena saya senang tabarukan, senang ngabdi bil hikmah, itu saya suka. Tapi kenapa yang saya ijazahkan itu sholawat itu? Karena saya sendiri sudah merasakan dahsyatnya, luar biasanya sholawat itu. Tidak ada bandingannya dengan semua amalan yang saya dapatkan. Bahkan ada satu amalan itu yang saya tebus itu kalau bekerja itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi nilainya itu mungkin sekitar 100 juta. Sekitar 100 juta. Satu amalan itu. Tapi selain tidak saya ijazahkan ya, karena memang menurut saya manfaatnya lebih banyak sholawatnya. Kalau yang nilainya 100 juta itu khususnya untuk kejadukan, kekebalan, kalau sholawat itu sudah mencakup semuanya. Orang itu nggak perlu jadu, nggak perlu kebal, yang penting orang itu selamat itu. Karena pernah saya itu dulu ditugaskan di pabrik bersama teman-teman itu, jadi pengaman lah gitu. Jadi dulu saya dari pondok itu dikirim untuk jadi keamanan di sebuah perusahaan itu, karena perebutan lahan lah dulu. Saya dulu berangkat itu beberapa orang lah, 41 orang itu dulu. Kebal, ada yang kebal dibacok, ditusuk, ditembak, itu enggak apa-apa. Tapi giliran malam lagi tidur ditangkap, diikat, dimasukkan ke sungai, dia mati. Jadi nggak penting, nggak mempan dibacok, yang lebih penting lagi itu orang nggak mau bacok gitu loh. Itu yang lebih penting. Karena kalau orang nggak mempan dibacok itu ya belum tentu selamat itu. Tapi kalau orang yang nggak mau bacok itu, mau bacok kasihan, kita mau dibacok kita ngalah, itu malah selamat yang kayak gitu itu. Malah selamat yang kayak begitu itu. Maka yang saya rasakan manfaatnya itu luar biasanya di sholawat ya. Akhirnya saya pun juga ya mengamalkan sholawat, Pak. Sutekno panggil suruh sini, nggak apa-apa itu, panggil aja. Bahkan dari segi mencari rezeki sendiri itu luar biasa sekali manfaatnya sholawat. Saya itu datang ke sini dulu itu nggak punya apa-apa, Bu. Bahkan sampai saat ini saya itu di Blitar ini sendiri. Saya datang itu hanya dengan istri saya. Berjuang ya hanya berdua. Tidak ada saudara, tidak ada orang tua. Sendiri saya di Blitar ini, sendiri. Saya tidak punya saudara di Blitar ini. Tidak ada. Saudara saya ya tetangga-tetangga saya. Saudara saya ya panjenengan semua ini. Saya di sini Blitar itu sendiri. Maka saya datang ke sini pun ya benar-benar berjuang dengan penuh tenaga, bahkan berkorban nyawa. Orang-orang kan tahunya sekarang itu wah, Gus Samsudin itu kaya, banyak hartanya dan lain sebagainya. Tapi kan mereka nggak tahu awal-awalnya. Prosesnya itu luar biasa. Saya harus cari rongsok itu, nyemplung di sampah anak-anak sekolah itu. Di sampahnya itu kan ada kayak galian tanah itu loh, luas itu. Saya nyemplung ke dalam itu, ngambilin aqua-aquanya itu. Terus akhirnya lama-lama bisa ngambil sepeda motor. Dulu motor saya itu dulu pertama kesini nggak punya sepeda motor. Saya naik di motor kakak saya gitu, numpak obrok. Itu pun sering ditinggal jalan kaki. Gimana udah penuh tinggi itu saya jatuh, mending saya jalan kaki. Jadi cari rongsok itu jalan kaki. Karena apa? Karena naik motor itu diisi karung-karung kan naik di atas kan saya jatuh. Itu aja jalan kaki. Jadi kalau cari-cari rongsok itu ya jalan kaki.
Akhirnya alhamdulillah bisa beli motor sendiri, akhirnya bisa beli mobil, akhirnya bisa punya karyawan, akhirnya bisa kirim pabrik sendiri gitu, akhirnya jadi supplier kayak gitu. Jadi terkadang orang itu nggak tahu prosesnya, sehingga terkadang hanya mengira-ngira, dan orang mengira-ngira itu kan sesuai dengan opininya. Wah, itu kayaknya karena pesugihan. Itu ada tuh yang mengatakan saya punya pesugihan, ada yang bilang saya itu nggak murni kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Seperti di dalam metode pengobatan itu kan terkadang orang yang belum tahu itu tuh bisanya apa kayak gitu. Ya memang manusia itu nggak bisa apa-apa, prosesnya kan nggak tahu. Bagaimana kita bertahun-tahun nggak pernah tidur malam gitu, malam digunakan untuk berzikir, sholat malam gitu. Jadi ada sejarahnya kenapa saya tiba-tiba melakukan ada orang yang datang minta pengobatan, itu ada sejarahnya. Jadi dulu itu senang banget sholat malam gitu, terus tiba-tiba ya kayak kejadian yang bulan-bulan ini, ngomong sendiri, tiba-tiba kayak berbicara sendiri, seluruh tubuh itu seperti berzikir Allah sendiri. Itu yang saya rasakan dari dulu itu seperti itu. Seperti itu. Dan itu yang saya alami. Karena dulu itu saya harus menempati tempat yang dikatakan orang-orang itu tempat itu nggak bisa ditempati. Karena saya dulu itu menikah dengan istri, lalu punya anak kecil, numpang di tempatnya saudara, sedangkan saudara saya itu juga numpang. Jadi saya itu numpang di tempat saudara, yang saudara saya itu juga masih ngontrak, masih numpang di tempat orang kayak gitu. Waalaikumsalam. Sehingga istri saya itu sering nangis gitu loh, nyuci piring nangis, kadang-kadang nyuci baju itu nangis gitu. Saya tanya, kenapa kamu nangis gitu? Lagi nyuci baju, nyalain air, dimarahin sama saudaranya, ngabisin air gitu. Jadi ikut sama saudara itu, ya saudara itu baik, cuman kan kita kan kadang-kadang gampang tersinggung karena ngerasa nggak punya kayak gitu, ngerasa nggak punya. Akhirnya sering nangis istri saya kalau pagi itu. Kadang kalau nyuci popok itu kan bayi kan sering ngompol gitu kan, harus sering dicuci. Apalagi saya dulu itu nggak mampu untuk beli popok yang banyak, jadi harus kayak kering dicuci dipakai, kering dicuci dipakai, seperti itu kan harus sering dicuci. Nah itu ketika sedang mencuci pakaian itu beliau itu sering nangis ya gitu. Saya tanya, kenapa nangis ya gitu. Ya pertama diem aja gitu, akhirnya lama-lama ngaku kalau ngidupin air itu diomong gitu loh, ngidupin air terus ngabisin air kan kayak gitu kan, numpang gitu. Numpang sama saudara. Terus akhirnya saya berpikir, saya menikahi seseorang wanita itu kan harus bertanggung jawab, baik itu dari makannya, sandangnya, pakaiannya, terus papatnya. Itu kalau orang Jawa itu menikah itu harus mencukupi itu, walaupun belum bisa ya harus berusaha. Akhirnya saya muter-muter ke sini. Nah dengan izin Allah saya itu digerakkan, kaki saya itu ke sini. Padahal waktu itu saya ingat di daerah sana itu juga ada sebenarnya rumah kosong itu. Sebenarnya ada, cuman kok pengennya ke sini. Akhirnya lah lihatlah rumah di samping itu. Nah, rumah itu ini masalah hati ya, jadi nggak bisa dikatakan. Saya melihat di sana itu seperti ada cahaya putih itu, tapi diselimuti dengan cahaya merah. Ini saya nggak pernah ngomong dengan istri saya karena saya takut beliau tadi dulu itu ketakutan gitu. Terus akhirnya saya tanyalah sama tetangga-tetangga itu, saya mau ngontrak rumah ini. Ada tetangga saya itu yang bilang sama saya, jangan nempatin rumah ini. Yang orang yang meninggal di sini itu sudah 7 kali. Jadi yang bertempat tinggal di sini itu meninggal sudah 7 kali di padepokan yang lama itu. Bahkan ini yang terakhir suaminya ini bonceng orang, terus nggak taunya yang dibonceng itu
bukan orang. Yang ngojek, yang diojek itu katanya bukan orang. Ini tabrakan meninggal. Dan waktu itu kan saya masih kecil, anak saya kan masih bayi, masih umur 3 bulan, masih bayi abang itu. Sehingga nanti kalau kamu di sini nanti anakmu mati loh kayak gitu, jangan di sini kayak gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah ini di dunia adalah khalifah fi ardi. Kita ini adalah pemimpin, maka pemimpin itu nggak boleh takut dengan bawahan kayak gitu. Dengan setan itu saya nggak boleh takut. Orang hidup mati di tangan Allah gitu. Akhirnya ya terpaksa, dengan sangat terpaksa saya ya dengan taruhan nyawa lah, saya itu menempati rumah kosong tersebut. Yang punya rumah itu sampai heran sama saya, loh yang punya rumah itu nggak berani nempatin rumah itu karena apa? Kalau malam itu di atas itu sering ada orang, katanya ada tinggi hitam gitu, terus suaminya meninggal di situ, sehingga rumahnya itu nggak ditempati, rumahnya itu nggak ditempati. Dan yang punya rumah itu setiap maghrib pasti nginap di tempat tetangga katanya, karena takut di rumah itu. Kamu tenanan gitu yang punya rumah itu mau nempatin rumah saya? Iya kayak gitu. Terus saya tanya per 1 tahunnya berapa gitu, mintanya itu 1 juta. Terus saya tawar akhirnya dapat 700.000. Oh iya pas ya, itu tulungan. Karena saya belum punya uang itu saya cicil, nggak saya bayar 700.000. Waktu itu saya jual kalung istri saya, dapat uang 1 juta. Jadi yang 700 itu untuk bayar kontrakan, yang 300 itu buat beli sanyunya. Nggak punya uang lagi akhirnya di situ. Tapi karena di rumah itu saya rasakan banyak sekali gangguan, hikmahnya itu saya jadi senang sholat malam. Uang TV itu ya sudah saya matikan, itu hidup lagi. Tiba-tiba TV itu hidup lagi. Tak lihat loh, nggak ada yang menghidupkan, nggak ada orang. Saya cuma hidup berdua, kok TV hidup lagi, udah saya matikan. Terus saya matikan lagi, hidup lagi sampai 3 kali. Aku kesel, listriknya tak cabut. Listriknya itu loh, listrik yang buat di TV itu apa? Tak cabut itu masih hidup lagi. Ya lah tak jarno. Sampai pagi di rumah sana. Ini rumah ini Bu, Padepokan lama ini. Iya. Itu kalau tidak salah yang terakhir meninggal itu namanya Pak Trimo ya yang. Mohon maaf untuk Pak Trimo tak sebutin. Meninggal. Yang menempati rumah itu. Meninggal. Terus istrinya nggak berani nempatin. Sampai sekarang lah, terus akhirnya saya tempati itu. Lawang apa itu jenengannya? Kursi itu bisa pindah sendiri loh, kursi. Rek kayak gitu. Tapi dari kejadian itu karena saya butuh rumah, saya butuh tempat, akhirnya kan jadi nekat. Orang kan kalau nggak punya nekat. Terus saya ingat salah satu amalan dari kiai saya. Amalan Asma Makhrobi namanya. Saya puasa 7 hari. Saya puasa 7 hari, alhamdulillah. Tiba-tiba itu kayak ada kakek-kakek itu loh, yang dia bilang saya itu yang bertempat tinggal di sini. Saya itu cikal bakalnya sini kayak gitu. Kalau kamu mau di sini ya kamu harus baik, kamu harus jujur, kamu harus ikhlas kayak gitu. Kamu harus mau sholat malam gitu. Terus kalau mau berkomunikasi dengan saya baca ya Latif ini kayak ini. Terus saya baca itu. Dari situ itu akhirnya tiba-tiba kayak tubuh itu ngomong sendiri, zikir Allah sendiri. Terus ada orang yang datang minta diobati kayak gitu. Datang sendiri. Terus akhirnya ruwami yang datang. Ya terus akhirnya mungkin ya karena banyak uang, terus banyak pujian kan akhirnya kan kita kan seperti mendapatkan cobaan itu. Terus akhirnya ya mungkin Allah mengingatkan dengan adanya kejadian kemarin itu, yang rame-rame kemarin itu. Mungkin itu semuanya memang Allah, kalau menurut saya memang ya Allah sengaja ada kejadian itu, menjadikan kejadian itu supaya kita itu nggak hubud dunia itu. Supaya nggak lupa dengan tujuan kita itu. Nggak terlalu tertutup dengan dunia ataupun dengan wanita kayak gitu. Mungkin seperti itulah. Nah dari kejadian itu rame-rame itu kan akhirnya saya jadi lebih banyak waktu untuk bersama keluarga.
lebih banyak waktu untuk berkholwat gitu, masih malah tambah banyak waktu untuk sholat malam kayak gitu. Dulu mana bisa saya seperti ini, nggak bisa. Tamu saya dulu itu sehari ratusan, sehingga saya untuk ngobrol sama istri, untuk sholat malam aja sudah nggak ada waktu. Sekarang kan banyak waktu saya, banyak waktu. Tanya Mas Ali itu, Mas Ali ikut sama saya itu sebelum ngobrol sama Mbak Tiro, saya sholat dulu sebentar, sholat malam sambil nungguin Mbak Sudiro gitu. Habis sholat malam ngobrol sama Mbak Sudiro ya Le ya. Jadi sekarang itu ya santai-santai aja kayak gitu. Istirahat sebentar, sholat malam dulu, terus itu habis itu ngobrol lagi kayak gitu. Lanjutan aja. Enak aja. Kalau dulu mah enggak, sudah enggak kayak gitu. Jadi saya yakin dengan kejadian ini ada hikmahnya lah itu. Ya semoga aja hidayah itu terus bersama kita gitu. Ya namanya iman naik turun lah, tapi kan diri kita harus berusaha supaya iman itu bisa terus terjaga, kan begitu. Kalau iman terjaga itu enak di dalam diri kita itu. Elah mikirnya hidup itu cuma berapa lama sih? Paling umur uang 60, 70 jarang. 60 umur kita sekarang udah 30, tinggal 20 tahun lagi. Tinggal 30 tahun lagi udah nggak ada. Itu kalau iya. Habis itu tinggal mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Itu. Maka bisa menikmati hidup itu. Menjalankan dulu 1 tahun ya ngambil gemblengan di sini ya. 1 tahun. 1 tahun di sini. Ikut gemblengan masal itu ya. Jadi ilmu hikmah itu tujuannya untuk mencari ketenangan, untuk mencari ketentraman, supaya tidak nesuan, supaya nggak gampang bingungan. Karena ilmu itu adalah nur atau cahaya, nur cahaya kehidupan. Kalau orang hidup tahu tujuannya hidup kan secara otomatis dia nggak akan mudah bingung. Jenengan pulang ke Blitar sudah tahu jalannya, sudah tahu tujuannya kan, walaupun di jalan ada yang mengatakan gimana ya biasa-biasa aja. Sudah tahu tujuannya gitu. Kalau belum tahu dikasih tahu di jalan ada buaya, ada sungai besar kan jadi nggak jadi, bingung, takut tadi. Kalau sudah tahu kan nggak bingung. Siapa yang nangis yang? Siapa yang nangis Le? Coba dilihat sana. Saya lebih senang kalau sekarang, kalau malam itu melek itu. Ya, ngobrol-ngobrol dengan tentang agama dengan saudara-saudara kita itu terasa lebih itu. Batinnya itu untuk menenangkan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri. Ini yang lagi viral sekarang itu, orang-orang mengatakan kalau saya itu gila itu. Tidak apa-apa. Itu yang lagi viral sekarang ini. Gila, Gus Samsudin gila gitu. Enggak apa-apa. Iya. Gila yang bagaimana dulu? Tinggal gitu. Apakah gila ke wanita, ataukah saya itu gila ke harta, ataukah saya itu gila ketenaran, atau gila kepada Allah SWT gitu. Lebih baik kita itu hina sehina-hinanya sehingga orang lain tidak ada kesempatan untuk menghinakan diri kita. Karena kita sudah hina sih. Kalau udah gila, hina, mau diapakan lagi? Kan gitu. Menyenangkan orang yang nggak suka sama kita itu ya pahala. Biarkan mereka tertawa bahagia, enggak apa-apa. Biar hatinya nggak terus terkotori dengan berupaya sekuat tenaga untuk
menghina kita. Kalau kita sudah hina kan mereka sudah nggak bingung lagi mau menghina kita kayak gitu kan. Kalau saya masih tetap kayak coba terus saya tetap kayak berwibawa kayak biasanya gitu. Orang bingung bagaimana untuk menghinakannya, untuk menjatuhkannya gitu. Kalau saya sudah jatuh, sudah hina, kan mereka sudah nggak kotor lagi hatinya. Mau gimana lagi? Paling tinggal mereka senang itu. Senang menyenangkan orang kan ya pahala itu. Tapi terkadang ya manusia itu ya susahnya itu ketika setan itu masuk. Ketika kita berwibawa dikatakan sok berwibawa atau sok baik. Tapi ketika kita berbuat baik dikatakan pura-pura baik. Nah, ketika tidak baik itu pun juga masih dikatakan pura-pura tidak baik. Repot ya orang gitu ya. Ketika kita berbuat baik katanya sok baik, pura-pura baik. Kita tidak baik pun katanya ya pura-pura tidak baik. Kan kayak gitu. Gimana ya? Pura-pura tidak baik berarti baik aslinya ya. Iya betul. Itu. Jadi ketika kita waras dikatakan gila, ketika kita gila dikatakan waras. Berarti sebenarnya kita itu kan waras menurut mereka. Jadi apapun yang kita lakukan itu nggak akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, nggak akan sama itu. Karena yang memang yang dicari bukan persamaannya, tapi perbedaannya. Sulit kalau seperti itu. Kalau orang baik itu yang dilihat selalu yang baik-baik. Selalu yang baik-baik. Tapi orang yang tidak baik itu akan yang dilihat itu ya yang tidak baik kayak gitu. Sesuai dengan persepsinya. Sesuai dengan persepsinya. Sesuai dengan persepsinya. Alhamdulillah. Ibu ini dari Blitar ya, tetangga sendiri. Berapa kali ke sini, Bu? 2 kali. Sudah 2 kali ke sini. Di Padepokan lama sini atau masih di lama sana? Bukan yang baru ini. Namanya Ibu siapa, Bu? Martina. Bu Martina. Umur berapa? Umur 62 62. tahun. Masih muda tapi. Kalau Ibu ini dari Jawa Tengah. Namanya Ibu Wiharti. Umur berapa, Bu? Oh, udah 63, 64. Subhanallah. Udah pensiun lama. Dulunya di apa? Kerja di mana? Saya di Pelabuhan Tanjung Priok. Pakai apa di sana, Bu? Saya bagian itu dengan pengguna jasa. Dokumen ya. Dokumen gitu. Stafnya lah gitu. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah doa doa ke. Ini yang mau ngambil gembelengan disiapkan di sini ya. Langsung duduk di tanah, duduk mori taruh di tanah, terus duduk di atas mori. Siapkan kapsulnya, siapkan buhurnya, dupanya. Dupa iki ben dudu apa-apa. Dinggo nyedek sing duwe apa-apa. Jadi dupa itu bukan apa-apa untuk mendekat yang punya apa-apa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dupa itu wangi itu sunnahnya baginda Rasulullah. Jadi kita nyontoh baginda Rasulullah gitu aja. Penting wangi gitu aja. Wangi dan itu tidak memabukkan gitu aja sudah gitu aja. Sama kayak kita makan itu, kalau menurut saya baginda Rasulullah kan mengajarkan makanan itu
kurma. Kayak kita masih kecil itu kita makannya bubur. Sudah besar yang penting makanan itu enggak haram, makanan itu enggak najis, ya sudah enggak apa-apa. Mau makan nasi, mau makan bubur, mau makan singkong, mau makan apa kayak gitu. Paham ya? Jadi yang dilakukan baginda Rasulullah itu kayak seorang sholat pakai doa kunut, ya nggak apa-apa. Baca surat Al-Ikhlas, selalu baca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah itu ya nggak apa-apa. Pokoknya sama kayak kita masih kecil gitu loh, makan, dikasih makan sama orang tua ya cuman itu aja. Kalau kita sudah dewasa yang penting makanan itu nggak beracun kayak gitu, nggak merusak diri kita kayak gitu, intinya nggak haram, nggak yang dilarang, itu nggak apa-apa gitu. Dari mana tadi Kang? Banyuwangi. Banyuwangi. Yang aja datang ke sini ambil gemblengan ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gemblengan itu adalah amalan. Amalan itu adalah sebuah perjalanan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berjalan itu harus benar-benar niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti kita berjalan melihat keindahan ini dan itu, tidak apa-apa, yang penting niatnya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan amalan nanti kayak tiba-tiba bisa terawangan, bisa raga sukma, dapat pusaka, terus ya nggak sengaja ngedoain orang kok bisa sembuh, ya nggak apa-apa, dinikmati aja, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kita hidup ini ya bekerja gitu untuk mencari harta dunia kayak gitu, ya nggak apa-apa, yang penting hartanya itu digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hidup itu ya makan, ya nggak apa-apa makan, tapi hidup itu bukan untuk makan. Itu, tapi makan itu biar bisa hidup begitu. Paham ya? Bukan hidup untuk makan, ini makan untuk hidup. Gitu. Ya Ibu, monggo, apa yang bisa saya bantu Bu? Saya berobat ke sini di Rukia, sampai di rumah langsung sembuh, saya sampai heran. Saya sudah berobat keliling kemana-mana, terus jodohnya sembuh di sini. Terus jadi dulu punya sakit. Sakit apa dulu Bu? Benjolan. Benjolan di mana? Di payudara. Padahal kalau menurut dokter sakit seperti itu sangat sulit sekali pengobatannya. Tapi sayangnya juga ada. Sayangnya Ibu tidak sering-sering kesini lagi. Harusnya walaupun sudah sembuh harus sering kesini. Wong dek sini datang juga enggak dimintain uang. Jadi dek sini itu ada 3 metode. Metode yang pertama itu tidak menggunakan apa-apa, hanya doa, tidak menggunakan sarana, itu enggak pakai apa-apa. Tapi
Yang kedua itu barulah menggunakan sarana. Jadi yang kesini itu mau menggunakan sarana ya monggo, seperti kunir, madu dan lain sebagainya. Nggak pakai sarana juga nggak apa-apa. Jadi penyakitnya ibu dulu itu ada benjolan. Sudah dibawa kemana-mana. Kok belum menemukan jodohnya obat. Terus akhirnya datang ke sini. Iya. Terus sampai di sini di ruqyah. Iya. Sampai rumah langsung sembuh gitu. Langsung sembuh. Saya ini sampai enggak habis pikir. Kaget. Sampai rumah tuh kaget. Iya. Berasa sembuhnya itu gimana, Bu? Nyerinya hilang. Sudah sehat katanya. Nyerinya hilang terus sudah sehat. Hilang, iya. Sakitnya juga hilang. Sempat heran gumun jenengan. Dan gue kaget. Jangan kan jenengan, dokter aja ada yang profesor malah. Yang datang ke sini aja ada yang heran. Penyakit sudah dibawa ke Amerika, ke Singapura, sudah di endoskopi. Di sini diobati cuma pakai kunir sembuh. Yang menyembuhkan bukan saya. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perantara saja. Itu pas lagi judo aja itu. Yang berobat itu judo-judoan. Enggak ada yang datang belum ketemu sama saya di sini udah sembuh ya banyak. Cuma datang ke sini aja. Kemarin ada yang datang dari Probolinggo itu ya kayak gitu. Datang ke sini terus tiba-tiba pulang. Saya tanya, "Lu kok jenengan pulang?" kayak gitu. Saya sudah sembuh kok gitu. Belum apa-apa sudah sembuh lambuh ya, pulang orangnya. Gak jadi ikut pengobatan. Ya namanya sarana. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya di mana sih, Bu? Dekatnya Sumber Udel. Dekatnya Sumber Udel. Utaranya Sumber Udel. Berarti Blitar Kota ya, Bu? Kolam renang itu ya. Orang Blitar ini. Itu katanya orang Blitar nggak ada yang kesini. Wah, banyak. Kalau di buku saya itu orang Blitar yang berobat ke sini itu hampir ada 300-an. Orang Blitar saja itu. Itu katanya orang Blitar nggak ada yang kesini. Wah. Ibu namanya siapa? Bu Martina. Bu Martina. Iya. Kesini berapa tahun yang lalu, Bu? Setahun yang lalu. Masih pada pekan yang lama. Okay. Ya intinya di sini kan kita hanya mendoakan, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu untuk dipahami, doa itu adalah kekuatan terbesar kita. Jadi kalau ada orang yang meremehkan doa itu menurut saya ya aneh luar biasa lah. Jadi jangan sampai kita orang Jawa ini dihancurkan kebudayaan kita oleh orang-orang luar. Apalagi supaya tidak percaya terhadap budaya kita, termasuk suwu. Suwu itu warisan dari wali-wali Allah. Suwu itu doa. Maka doa itu yang pertama menggunakan Al-Quran dan sholawat. Itu bukan alternatif loh. Doa. Jadi obat yang paling utama itu Al-Quran. Bukan alternatif. Malah itu adalah obat yang paling utama, Al-Quran itu. Gitu. Terus lama ndak kesini toh Gus. Terus ada 1 bulanan ini kok agak terasa lagi. Lama ndak kesini. Harusnya sering silaturahmi kesini. Ya harusnya minimal ikut ruqyah 7 kali di sini. Minimal 7 kali. Karena penyakit yang ibu derita itu disebut dengan ketempelan. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama itu dikarenakan ain. Ain itu tanda tanyanya di muka, karena muka yang sering dipuji. Makanya jangan senang selfie. Jangan senang dipuji lah. Makanya saya itu nggak senang dipuji. Karena pujian itu bisa menyebabkan penyakit ain.
Kalau saya malah senang dicaci, karena dicaci itu menghilangkan dosa kita. Itu loh. Iya, orang dicaci, orang dibully itu menghilangkan dosa kita. Orang yang mencaci kita itu nanti pahalanya untuk kita, dosa kita untuk dia. Lalu apa yang membuat kita itu sengsara? Makanya saya ditanya, bah, nggih, jenengan itu kok bisa toh dicaci seorang sak Nusantara, sak dunia gitu kok senyum-senyum aja? Lo kenapa? Bisa jadi Allah memang menginginkan kita dicaci itu untuk membersihkan diri kita. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak perlu marah. Bisa jadi kita dicaci itu karena Allah itu pengen membersihkan diri kita. Tinggal kita itu, apakah hidup ini untuk mencari muka di depan orang, untuk mencari ketenaran, atau untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang perlu kita sakit hati, nggak perlu kita itu marah, kita harus senang. Nah, yang kedua, penyakit karena ketempelan. Ketempelan itu suatu penyakit menempel karena 4 hal. Bisa karena tempat, bisa karena nasab, bisa juga karena kurang taat, ataupun karena maksiat. Karena tempat. Karena tempat itu bisa tempatnya rumah tusuk sate, tempatnya sering buat bertengkar suami istri, suami nggak ridho dengan istri, istri nggak ridho dengan suami, istri nggak ridho dengan uang yang rezeki yang didapatkan suami. Karena ada suami istri yang lihat suaminya itu jengkel aja, itu ada setannya di dadanya. Lama-lama nanti bisa jadi kanker payudara, kayak gitu. Atau juga bisa juga karena nasab atau keturunan. Biasanya orang tuanya ODGJ, nanti ada juga anak turunnya, cucunya ODGJ, ya tak? Banyak kan seperti itu. Atau secara genetiknya bapaknya mungkin punya penyakit gula darah, anaknya juga gampang terkena penyakit gula darah. Ini karena keturunan, atau kalau bahasa ruqyahnya jin nasab, penyakit karena keturunan. Juga karena kurang taat. Itu disuruh ikhlas nggak ikhlas, dadanya sakit kayak gitu. Ada juga yang karena maksiat. Semua maksiat pasti ada akibatnya, ada penyakitnya itu. Bah. Udah tinggal tidur aja. Uang kok karena. Nah, kalau yang karena ketempelan ini, yang sakit itu pasti di dada. Itu diagnosisnya itu seperti itu. Di dada. Dada, di perut. Orang kalau sakit perutnya, dadanya nyambungnya ke pikiran. Kalau lambungnya sakit pasti susah tidur, gampang was-was, gelisah, bingung dan sebagainya. Baru yang 3 karena sihir. Sihir itu ada banyak macam sihir itu. Ada banyak, ada yang menggunakan banaspati, ada yang menggunakan kekuatan tanah, angin, ada yang menggunakan api dan sebagainya. Ada yang menggunakan foto dari Facebook, diambil fotonya, ditanam di kuburan, ditindih batu dan sebagainya. Ada yang dari bekas pakaiannya, bisa dari nama lahirnya. Itu makanya jangan gampang ngasih nama lahir, tanggal lahir ke orang. Atau bahkan biasanya dari kayak celana dalamnya dan sebagainya, itu luar biasa. Kan kalau tanda-tandanya kalau kena sihir itu berat sininya. Tengkuknya berat, sakit tulang belakang gitu. Karena sihir itu masuk dari tulang belakang, dari belakang. Ini portal kita di belakang. Makanya jenengan kalau masuk ke tempat yang angker itu biasanya sini itu mengkorok gitu. Nah, sini portalnya. Ini portal sini ini. Makanya kalau mediatoran itu yang dibuka ini portalnya ini. Ngeten nggih, paham ya? Untuk ketempelan ini minimal ikut ruqyah 7 kali di sini. Jangan sekali sembuh terus nggak kembali lagi. Pikir saya sudah sembuh. Makanya saya sering mengatakan, jangan sungkan untuk datang ke sini. Dan jangan datang ketika hanya ada kepentingan. Jadi yang namanya menyambungkan persaudaraan itu, ya kalau sembuh itu tetap ke sini, nggak sembuh pun ya tetap ke sini.
Kalau sembuh atas kekuasaan Allah, kalau nggak sembuh berarti terus berdoa, gitu aja. Begitu aja. Yuk, siapkan kunir, sayang. Siapkan kunir, ya. Terus kita terapi dulu. Setelah kita terapi, nanti diazani, terus diminumkan kunirnya. Insya Allah penyakitnya hilang dengan izin Allah. Jadi nggak usah bingung tentang semuanya, pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, dirukyah dulu sayang ya. Mas Ali panggilkan santri suruh sini. Yang lainnya. Enggak ikut beliau dulu, diterapi dulu. Apa ini? Iya, assalamualaikum. Namanya siapa, Kang? Saya. Iya. Waalaikumsalam sama. Saya Abdurrahman, Gus. Abdurrahman. Dari Malaysia. Ya, Malaysia. Malaysianya mana? Sarawak. Sarawak. Ya, Oh, dari Malaysia. Malaysia. Sarawak. Kita di sini itu hanya mendoakan. Kita hanya mendoakan dan masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita itu sejatinya semuanya itu sama, hamba, kaulo. Jadi hamba itu kewajibannya itu menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, itu yang paling utama. Itu yang paling utama, kita itu nerima. Orang hidup itu harus nerima, sabar, ikhlas, gitu. Dari Malaysia kapan berangkatnya? Semalam pukul 5.40 semalam daripada KLIA. Naik pesawat? Iya. KLA? KLIA. KLA. Berapa jam dari Malaysia ke sini? 2 jam 40 menit Turun di Surabaya. Surabaya Juanda. Dari Surabaya ke sini? Naik van. Naik band. Iya, van. Berapa ongkosnya dari Surabaya? Kosnya saya bawa anak istri sekali 800.000. 800.000. Kos pada Surabaya sini lah. Surabaya sini Iya. 800.000. Iya. Iya. Tahu sini dari mana? Saya selalu. Assalamualaikum. Wah, rambutnya sama kayak saya. Ternyata kita anak muda. Sebentar ya. Wah, ada kiai saya ini. Rambutnya sama kita. Barakallah. Salam. Kok sama kita rambutnya? Barakallah. Sama kita rambutnya. Masya Allah. Pak Nur ganteng ya. Salat rumin nggih. Nggih, siap. Sehat. Nih, nggih, assalamualaikum. Salat rumin. Nggih. Bisa datang ke Indonesia itu gimana ceritanya? Saya selalu menonton YouTube Gus. Mm-mm. Selalu menonton pada awal 2020 lagi. 2020 Iya. dulu itu Masa tu PKP. masa itu Iya, PKP masa Covid lagi. kok masih COVID, jadi nggak bisa ke sini. Nggak bisa. Terus sekarang nggak COVID bisa ke sini. Iya. Mm-mm. Niatnya memang lama sudah mau jumpa. Mau jumpa. Kan sudah sering nonton YouTube, Iya. sering lihat saya di YouTube. Kan ada berita-berita saya itu, yang itu viral-viral itu. Banyak. Kok masih mau datang ke sini? Kita tidak percaya. Oh, nggak takut saya tipu? Enak. Oh. Kita memang niat, memang nak menyambungkan silaturahim. Memang kita yakin. Nyambung silaturahim dengan Gus. Iya. Lepas tu sambil itu saya berikhtiar untuk penglihatan saya. Siap. Ya. Lepas tu ya utamanya cari redha Allah seperti yang Gus selalu ajukan. Siap. Redha Allah kan. Siap. Redha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah. Yang niat kesininya saya nak mencari redha Allah, lepas tu nak mencari kemanisan beribadat. Saya tengok
dengan suara Gus saya jadi rasa tenang sangat. Dalam itu walaupun Gus macam-macam yang viral. Iya, katanya saya penipu. Iya. Sering melakukan penipuan. Iya. Walaupun nggak ada satu orang pun yang melaporkan. Iya, katanya saya melakukan penipuan. Beritanya di mana-mana. Tapi kiraan ditanya siapa yang ditipu nggak ada. Viralnya kayak gitu. Nggak takut saya tipu ya? Enggak. Wow. Sebab saya ada Gus kan selalu bagi nombor admin saya ada konten. Iya. Sebelum itu saya pernah buat tempahan order barang-barang Gus juga. Contoh gambling siri 1 saya ada ambil sudah. Oh, sudah. Ya. Secara jarak jauh dulu. Oh, sudah pernah ngambil gemblengan jarak jauh? Tapi tidak secara langsung. Nah, saya ambil media saja. Oh, media gemblengan Ya, seri 1. jarak jauh ke Guru Seri 1. Ya. Terus Itu baru beberapa minggu lepas lah. Lebih kurang dalam 4 minggu, sebulan lepas lah. Lepas tu saya juga sudah ambil gambling. Itu. Tapi sebab saya tak boleh nak selaras, saya suruh isteri saya untuk buat penyelarasan. Baca dia punya tu, saya baca Fatihah saja itu. Bolehkah macam tu Gus? Boleh. Ya. Saya tidak amat terus lah. Lepas tu media-media yang Gus bagi tu saya guna lah. Gitu. Macam garam merah, garam hijau dengan daun bidara dengan minyak asma. Iya. Itulah. Siap. Datang sama istri ke sini? Yes, isteri dengan anak saya 3 orang. Anaknya 3 orang? Ya. Oh. Saya mata asal boleh nampak dulu Gus. Saya celik mata sebelah kanan ni 2012, sebelah kiri 2019. Saya sempat melihat anak saya yang sulung hanya sekitar 2 minggu saja. Selepas tu saya pergi buat operasi lah, buat pembedahan dekat Kuching, Sarawak. Tak ada kesan apa-apa, bahkan jadi gelap terus, tak nampak langsung. Kata dokter nggak ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tak boleh diselamatkan lagi. Iya. Kenapa anaknya? Glaukoma. Oh, glaukoma. Glaukoma. Darah ya? Gula darah? Bukan. Kalau kebanyakan tempat pada gula darah, tapi asalnya saya tak ada gula darah. Selepas saya buta gini, setahun lepas baru ada gula darah. Ya. Oh, iya. Sebab merata berikhtiar Gus, tapi Sudah merata kemana-mana? dengan doktor pakar saya memang setiap bulan sebelum tu saya berjumpa doktor pakar untuk buat treatment untuk saraf. Tapi saraf mata tak boleh diselamatkan. Dia cuma baru bagi treatment supaya tidak gelap terus, tapi tetap gelap juga. Secara alternatif pun saya sudah ikhtiar, tapi tak ada jumpa lagi jodoh untuk Belum jumpa ya? ya. Siap. Jumpa lagi setakat ni Gus. Siap. Saya datang ni mudah-mudahan dengan berkat Gus. Amin. Doa Gus. Amin. Ya, dengan berikhtiar dengan Gus dapat melihat semula insya-Allah. Amin. Amin. Tapi kalau tidak sembuh saya tidak apa-apa. Insya Allah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Penting kita sudah berikhtiar. Karena Siap. setiap ubat kan setiap penyakit mesti pasti ada ubat. Insya Allah. Itu saya datang sini berikhtiar. Itu niat utamanya nak menyambungkan silaturahim. Amin. Saya nak bertemu langsung dengan Gus. Siap. Ya, bertemu langsung dengan Gus. Sebelum ni saya tengok dalam YouTube saja Gus. Ya. Sebenarnya tengok di Memang YouTube lama aja. saya berniat nak jumpa sini Gus. Hari ini alhamdulillah Allah makbulkan.
maburkan niat saya untuk berjumpa dengan Gus. Saya Insyaallah. sangat-sangat suka sekali Gus. Alhamdulillah. Barakallah insyaallah. Doa bidoa. InsyaAllah. Doa Semoga untuk anak-anak saya Gus. siap. Anak-anak saya nakal sangat, tak dengar kata saya. Sabar. Sabar. Jembatannya ini sebenarnya tak ada apa-apa, terus langsung nggak bisa lihat ya. Ya, tak nampak Gus. Dulu 2012 sebelah kanan. Dulu macam cahaya, lepas tu dia terus gelap. Gelap tak nampak apa. Dia cahaya macam tengok television yang tak ada channel tu dulu, yang jenis TV yang lama dulu kan. Yang tak ada channel tu, ada cahaya saja yang bintik-bintik. Oh iya. Mula-mula kena. Lepas tu dia gelap terus. Sebelah kiri ni, dia merebak sebelah kiri 2019. Sampai hari ni gelap terus dua-dua Gus. Tapi sebelum tu memang tiap-tiap bulan saya berjumpa dengan doktor pakar supaya buat treatment untuk melambatkan supaya tidak terus buta. Tapi mungkin Allah nak takdirkan Allah nak buta juga. Iya, insyaallah. Penting kita berdoa kepada Allah, minta yang terbaik ya. Insyaallah Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Syarat sifat kuat salihat dengan izin Allah. Syarat sifat kuat sehat. Syarat sifat kuat sehat ya. Syarat sifat kuat ya Allah. Syarat sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sifat kuat, syarat sifat kuat, syarat sifat kuat, syarat sifat kuat. Di ini dulu, di apa namanya, diminum terus buat cuci muka dulu. Yuk dibantu Mas Eko, buat minum terus cuci muka, wudhu, terus nanti dibuat mandi dulu, disiramkan kepalanya dulu. Ayang ikut saya. Ayang. Kenapa nangis? Kasihan. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kasihan. Kenapa nangis? Namanya siapa? Asfa. Ambilkan tanah bawah sini coba, tanah depannya. Taruh di apa? Mori apa sini. Saya kalau orang Jawa biasanya kalau pergi-pergi itu tanah yang dari tempat apa? Ari-arinya itu dibawa. Biar enggak keinget yang di rumah. Saudaranya diajak itu. Saudara batinnya. Pintar lo, angus. Itu kecil malah nggak angis ya. Pinter. Namanya siapa? Namanya? Angis. Punya jajan yang? Bawa sini jajan yang. Jajan.
Yang kemarin itu. Angis ya. Angis dari Malaysia angis. Ya. Malaysia kan? Ini keinget yang dari rumahnya karena saudara batinnya nggak diajak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo temu Mbak Sudiro yuk. Yuk. Temu Mbak Sudiro mau. Kalau temu Mbak Sudiro pasti tidak nangis ya. Mana udelnya? Udelnya kok nggak ada? Hilang udelnya. Pusernya kok nggak ada pusernya? Hilang nih lah pusernya. Mana pusernya? Hilang. Loh, kok nggak ada pusarnya? Pintar loh. Gendong yuk. Yuk gendong yuk. Yuk gendong yuk. Yuk gendong yuk. Jalan-jalan yuk. Yuk jalan-jalan yuk. Ayo. Yuk jalan-jalan yuk. Aduh. Ayo jalan-jalan. Ayo sini. Ayo. Jalan-jalan. Naik mobil. Gitu yuk. Ayo. Mau gendong. Ya. Mau jajan? Jajannya Indonesia. Coba sini. Saya punya jajan Indonesia. Ini loh. Pernah lihat panda? Ini panda. Mau panda? Ini ada panda. Ini mau lihatan ada permen holi-holi ini. Nah, holi-holi. Ya. Kasihan. Holi-holi ini loh. Gendong ya. Ya. Ayo gendong yuk. Ayo. Ayo gendong. Gak mau. Gak kerasan. Gak kayak anak kita yo. Anak kita tidak mana-mana kerasan dia. Ini holi-holinya. Holi-holi. Holi-holi. Mau susu? Ini apa yang? Oh ini enak ini. Namanya sepik. Tuh ini pizza. Makan pizza. Asli khas Indonesia. Angis yang. Nih permen Ina. Kalau enggak ini adiknya enggak nangis. Abangnya masa nangis. Oh tenan. Pernah dengar tenan? Mau? Ini nanti dimaam ya. Ya. Nanti dimaam nanti. Apa? Si Yano. Satunya nangis juga. Kecil ya. Taruh di tengah. Belum. Hidangan. Ini namanya siapa ini? Nggak tidur di sini. Nggak tidur di sini. Terus bapaknya gimana kalau kerja lagi nggak gitu? Kerjanya bapaknya gimana?
Yang lagi sakit itu. Nggak bisa kerja? Ada. Kerja sendiri. Kerja. Ada kerja sendiri. Itu tak wakaf tidak jualan. Kasihan ya. Zaman asli warga Malaysia. Lagi Malaysia. Asli warga sana ya. Kota Palu ini di Indonesia ya. Baru ini di Indonesia. Iya. Baru kali ini. Baru pertama. Pertama nih. Biasa aja enggak apa-apa di sini ya. Yuk gendong yuk. Yuk gendong yuk. Yuk gendong yuk, jalan-jalan yuk. Yuk. Ayo sini yuk. Ayo, yuk sini yuk. Aduh. Yuk sini yuk. Aduh. Warga Malaysia. Jangan nangis. Lek nangis. Di sini nanti digigit sama Mas Imam. Tenan. Malaysia loh, ini jauh loh ini. Jauh nih datang ke sini nih. Malaysia nih. Tenan. Pintar. Pintar. Nang ning nang ning nong ning nong ning ku nong ning nong ning nong dari belakang tadi. Kasihan. Malaysia jauh-jauh. Di sini tidak ada saudaranya. Sendirian kayak saya. Lihatan itu lagi apa? Itu lagi apa? Lagi sedang mengeluarkan ilmu inti sarining bumi. Itu bagus tuh loh. Lihatan itu berjuang menghilangkan gangguan setan. Nanti sama saya sama Mbak Sudiro ya. Ya. Nanti kita tempatnya Mbak Sudiro gimana? Mbak Sudiro kita tobatkan biar dia tidak lagi mengganggu orang-orang ya. Ya, tempatnya Mbak Sudiro. Pengen pulang lagi ke Malaysia ini. Dia minta pulang. Pengen pulang lagi nih. Aku punya jajan. Yuk, kita makan jajan yuk. Kita bersaing. Kamu atau saya makan banyak jajannya. Ini loh. Ini loh. Nih. Tuh. Ini loh enak. Ini mau enggak? HP mau HP. Ini bebek. Tak ceritain nih. Ini loh bebek. Iya. Sukanya apa bebek? Nih ya. Nih, bebek apa sukanya? YouTube sukanya apa? Nih, ya. Orang Malaysia nggak suka HP, anak kecilnya luar biasa. Ini ada bebek di sini. Lihatin ini. Saya punya channel YouTube. Nih, saya ada YouTube-nya. Kamu punya enggak begini? Ini saya lihat nih. Saya gila, lihat nih. Nih, lihat nih, saya teriak-teriak sendiri nih. Tos dulu. Namanya siapa? Kenalan dong. Gak mau sama saya. Nama saya Paijo. Tenan. Upin Ipin. Oh ya, aku tahu kesukaanmu Upin Ipin. Nih, ayam guleng. Tak liatin Upin Ipin. Tuh, orang Malaysia tahu lah Upin Ipin. Anak saya aja suka Upin Ipin. Tuh. Nih. Yuk apa nih? Ayam guleng. Nih, ayam guleng nih. Nggak mau ayam guleng? Tuh, Upin Ipin. Kita ndak mana? Tuh.
Upin Ipin mau? Ini jauh-jauh dari Malaysia, bapaknya tak bisa lihat ya, nggak bisa lihat ya, bapaknya ya. Biasanya kerja di mana bapaknya? Masuk di anak apa tuh? Sekarang udah nggak kerja lagi, udah nggak pernah kerja. Jaga kedai tuh. Jaga kedai, jaga warung. Iya. Ini saya punya ini jajan Indonesia. Ada panda, panda matanya besar. Ayo. Oh dia mau ngambil apa? HP. Ayolah, kita bikin ayam guleng. Tuh. Di Malaysia itu rumahnya kayak gini ya? Ini rumahnya kayak gini di Malaysia. Oh. Wah, ini namanya siapa? Muhammad Naim. Muhammad Naim. Wah, kue pisang. Kayak saya sukanya kue pisang. Assalamualaikum. Sehat tak? Siang kebangun, kakaknya nangis terus. Wah, ini dari Malaysia loh ya. Aduh. 4 orang dari Malaysia. 5 orang. Kamar mandinya tahu tak? Ada di sana. Sudah berapa lama berumah tangga sama bapaknya itu? Udah lama dah, tak apa. Ngobrol-ngobrol sama Umi nggak apa-apa, biasa aja ya. Di sini saudara sama ya. Mau di kamar sana yang di kamar sana. Kamar sana. Kok di kantin? Sini bingung mau mandi, mau ganti, malu bingung di sini. Di kamar sana kan enggak. Paham tak? Kita ngebayangin diri kita nih loh kalau jauh-jauh ke luar negeri itu, punya anak-anak kecil gitu. Terus bingung di sini kalau nggak ada yang mengarahkan kan bingung mau gimana. Yuk kasihan tidurnya. Nggak mau di sini. Nggak mau di sini, pengennya di situ. Udah makan? Sudah. Sama nggak makanan sini sama makanan Indonesia? Tak sama. Tak sama? Sarawak tak sama. Lain-lain. Sana bukan nasi? Nasi apa bukan? Makan nasi. Oh, nasi. Lauk dia. Oh, lauknya, apa lauknya? Nanti saya buatkan. Apalah? Okey. Tak apa, makan semua. Apa biasanya makannya, lauknya? Ayam guleng? Iya. Saya tahunya cuma ayam guleng itu aja. Mimiin enggak ngantuk enggak? Kasih Mimi. Minumnya apa ini? Asi. Dimimiin. Kasihan. Ini enggak apa-apa tak pindah situ ya. Sama. Nangis nanti.
Orang Malaysia nih. Upin ini. Ipin. Langsung nangisnya berhenti ya. Saya ngebayangin kalau ini saya. Tuh, gimana perasaannya. Suaminya itu nggak bisa lihat, buta, yang jauh-jauh dari Malaysia. Anaknya kecil-kecil lagi ya. Masih kecil-kecil anaknya. Kenapa? Kenapa? Apa? Salim. Gini. Talim apa sih? Ini. Kenapa? Oh. Oh, handphone. Oh. Ini ada wifi-nya loh di sini. Kalau mau pakai wifi ada. Yuk, dimakan ya. Jajannya dikasihkan ke ini, ke Upin, Ipin. Bawa sini ya. Kalau nggak usah wis. Saya aja ke sana wis. Ada hantu. Ada hantu. Ada hantu. Hantu. Inilah kesukaan saya. Namanya pisang goreng. Pisang goreng sampai ngempreng. Inilah kesukaan saya. Pisang goreng. Saya masih kepikiran Pak Sudiro ini. Gimana caranya menyadarkan Mbak Sudiro ini? Bagaimanapun Mbak Sudiro itu kan saudara kita. Iya. Halo, cowok. Iya, nyelamatin Mas Sudiro ini. Saya makan jadi ingat Mas Sudiro ini. Aduh. Terus ini mau gosok.
Gus Samsudin kini disebut gila hingga lakukan hal aneh ke santri. Gak apa-apa. Gila yang penting bukan gila ke wanita, bukan gila harta, apalagi gila ketenaran. Mudah-mudahan gilanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah, masakan buatan Umi sudah datang, yaitu kates yang direbus sama daun cabai. Saya makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.